Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rusmawati, NIM dari 2018023006. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai kontrol motor DC dengan menggunakan driver L298N. Saya sudah menyiapkan untuk program Arduino-nya. Jadi di sini saya akan mengontrol arah putar motor DC dengan menggunakan modul L298N. Untuk program Arduino-nya ada define in1 yang terhubung di kaki nomor 4, in2, in3, in4. Di sini in1, 2, 3, 4 ini adalah input atau logic input pada modul yang ada di modul driver L298N. Jadi untuk input 1 dan 2 nantinya akan mengontrol motor DCA, dan untuk input 3 dan 4 nantinya akan mengontrol jalur motor A, jalur motor B. Pada file setup di sini input 1, 2, 3 dan 4 di sini sebagai output. Untuk selanjutnya ada void motor A, motor B berhenti. Jadi nanti motor akan berhenti dan menyala atau berputar secara otomatis. Jadi nanti sesuai dengan pada pengaturan pada program perintah utamanya. Di sini pada motor A berhenti jika right input 1 low dan input 2 kita beri low. Karena berhenti maka kita mengaktifkan dua-duanya low. Dan untuk motor A dan B kanan yang akan untuk pengaturan untuk berputar ke kanan yaitu in 1 high direct, in 2 low. Dan untuk motor B kanan input 3 high, input 4 low. Kebalikan dari motor A dan B kanan, ini juga kebalikannya, yaitu pada motor A dan B kiri inputnya low. Di sini input 1 low, input 2 high, dan input 3 low. Di sini input 4 high untuk motor A putar kiri. Dan pada program utamanya yang nanti akan jalankan perintahnya, motor A berhenti. Nah, habis setelah itu kita beri jeda atau delay. Untuk motor A, lalu setelah delay nanti akan berputar ke kanan. Jadi motor A dan ke kanan, setelah itu delay 2 detik. Untuk ada motor A dan motor B kiri, delay 2 detik. Ini saya sudah compile dan berhasil. Langsung saja kita simulasikan di Proteus. Sini saya sudah menyiapkan untuk rangkaiannya. Di sini ada Arduino dan ini ada driver L298N. Di sini sudah terhubung di kaki Arduino. Saya akan perbesar. Di sini ada enable A, input 1, input 2 ini yang nanti akan mengatur atau sebagai jalur motor A, dan input 3 dan 4 ini sebagai jalur B. Ada enable B, nanti ini untuk enable A dan enable B nanti akan dihubungkan ke kaki Arduino untuk latihan yang kelima, untuk sebagai pengaturan dengan menggunakan sinyal PWM. Di sini sudah ada motornya, motor A dan juga motor B. Coba kita simulasikan untuk saya masukkan untuk program Arduino-nya. Oke. Berhenti, lalu setelah ini akan berputar. Bisa terlihat di sini motornya sudah berjalan sesuai dengan program Arduino-nya tadi. Motor A berputar ke kanan lalu ke kiri, dan ini begitu juga pada motor B
Untuk selanjutnya kita lanjut ke untuk latihan yang selanjutnya, yaitu dengan menghubungkan enable A dan enable B sebagai masukan untuk sinyal PWM nya. Selanjutnya yaitu latihan kelima, kontrol motor DC tetap dengan driver L298M, tetapi di sini dengan menambahkan nilai PWM, dengan memasukkan nilai PWM. Jadi pada program Arduino-nya sudah saya tambahkan seperti yang pertama. Di sini ada input 1 2 3 4, lalu di sini dengan menyambungkan dengan enable A dan enable B untuk sebagai jalur sinyal PWM nya. Di sini ada integer nilai PWM, lalu pada void setup di sini menambahkan enable A dan enable B di sini sebagai output juga. Lalu masih sama, ada void motor A, B berhenti, motor A kanan, motor B kanan, motor A dan motor B kiri, sama seperti tadi pada void loop. Untuk yang pertama juga seperti tadi, ada motor A berhenti, motor B berhenti, lalu delay, motor A kanan, motor B kanan, lalu delay, lalu menjadi motor A berputar ke kiri, motor B berputar ke kiri, delay. Dan ini ada penambahan, yaitu perintah dengan mengirimkan sinyal PWM. Nah, sinyal PWM untuk nilainya adalah 0 sampai 255 dengan kecepatannya. Jadi di sini diatur agar kecepatannya semakin meningkat, semakin lama semakin meningkat. Jadi untuk pertama jalan motornya akan lambat, tapi lama-lama jalannya motor akan semakin cepat. Di sini ada for nilai PWM 0, nilai PWM lebih kecil sama dengan 255, nilai PWM plus nilai PWM plus versi 1, lalu analog part enable A, nilai PWM mengirim sinyal PWM pada motor A. Untuk enable B, nilai PWM untuk mengirimkan sinyal PWM pada motor B. Di sini enable A ini sebagai jalur untuk menambahkan nilai untuk mengirimkan sinyal PWM pada motor A, dan enable B untuk mengirimkan sinyal pada jalur motor B. Lalu beri delay 50, terus nanti kecepatan sinyal PWM, kirim sinyal PWM, lalu akan lama-lama akan menurun. For nilai PWM sama dengan 255, nilai PWM lebih besar sama dengan 0, nilai PWM min. Analog right enable A, nilai PWM, enable B, nilai PWM, lalu delay. Sudah pada akhir loop, akhir perintahnya. Kita coba simulasikan. Di sini saya sudah compile. Ini saya sudah menambahkan, bisa terlihat di sini. Untuk saya sudah menghubungkan di kaki Arduino enable A dan juga enable B di kaki Arduino nomor 9 dan 10 sesuai dengan program Arduino. Sebenarnya sama dengan yang pertama tadi. Untuk sama-sama nanti penyalaannya akan secara otomatis, tetapi pada latihan ini nanti nilai akan ditambahkan dengan pengaturannya, yaitu dengan sinyal PWM. Jadi nanti pergerakan dari pemutaran motor ini akan diatur atau dikendalikan dengan nilai PWM atau sinyal PWM yang sudah kita atur di program Arduino. Coba kita simulasikan. Nah, berhenti. Ini sudah menyala untuk motornya. Nah, untuk pertama jalannya akan lambat, lalu
akan semakin naik, nilai PWM-nya akan semakin naik. Bisa terlihat di sini untuk putarannya menjadi lebih cepat. Nah, ini menandakan bahwa nilai PWM-nya terus meningkat. Nah, semakin besar nilai PWM, maka perputaran pada motor akan semakin cepat juga. Lalu nanti jika sudah batas maksimum, nanti akan turun dan akan menjadi lambat. Nah, bisa terlihat semakin lambat tadi, semakin cepat lalu semakin lambat. Ini berarti pada posisi maksimum, maksudnya pada posisi minimum nilai PWM melambat. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya apabila dalam penjelasan saya kurang jelas atau kurang mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.